Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah pertemuan terakhir kita ya. Dengan saya, habis itu minggu depan kalian sama Bu Desi. Nah, hari ini agenda kita adalah saya mau minta kelompok yang kemarin itu untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan. Jadi kalian menjelaskan ke teman-teman kalian. Nanti kalau ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan pada kelompok yang melakukan presentasi. Paham ya? Jadi presentasinya secara singkat. Jadi untuk yang pertama, yang kelompok di depan itu, kemarin kan ada pasangan-pasangan ya, ada dua-dua ya. Nah, yang depan itu menjelaskan konsepnya saja secara singkat. Kemudian selanjutnya itu yang menjelaskan adalah yang pakai SPSS-nya itu gimana, oke? Jadi silahkan saya kasih waktu 5 menit buat mempersiapkan. Jadi silahkan persiapkan yang mau presentasi siapa. Kemudian filenya tolong disiapkan, oke? Kemudian kita kan ini kan terakhir. Kalian mau UAS-nya kapan? Jadi ketua kelas nanti tolong hubungin saya buat upload jawaban jawaban kuis kemarin ya untuk kalian pelajari. Kemudian kalian mau UAS kapan? Kira-kira? Gimana? Kira-kira mau UAS kapan? Minggu depan? Senyum-senyum. Gimana? Nggak apa-apa ngomong. Bu, saya mau 3 minggu lagi, Bu. Mau 2 minggu lagi. Kalau nggak ada yang jawab, minggu depan ya. Oke, berarti setuju ya minggu depan ya. Ada yang nggak setuju? Sepertinya bisa didiskusikan dulu, Bu. Oke, nah gitu dong, dijawab gitu perwakilan. Jadi silahkan diskusikan dulu ya, mau UAS-nya kapan. Kalau nggak ada yang komen, berarti minggu depan saya UAS. Untuk UAS di mana, Bu? Learning apa Google Form, Bu? E-learning aja. Semoga e-learningnya nggak macet pas kalian UAS tuh. Terima kasih, Bu. Oke, udah disiapkan semua? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kalau kami presentasi, mungkin ada gangguan jaringan, Bu. Terima kasih. Ya, jadi nanti ya, kalau seumpama yang presentasi, itu Zainal Ilmi ngapain sisiran? Jadi nanti kalau presentasi ya, seumpama Nikmah Liana nih presentasi, nah nanti sinyalnya seumpama Nikmah Liana jelek, putus-putus. Nah, kalau yang lain temennya yang lain yang nyambungin gitu ya. Oke, jadi kita mulai langsung ya ke kelompok 1. Kelompok 1 sama pasangannya. Silahkan. Oh iya, presentasinya 5 menit, 10 menit ya, 10 menit. Jadi total 10 menit. Mulai dari konsepnya sampai itu 10 menit. Tanya jawabnya 5 menit. Jadi 15, ada 5 kelompok kan ya? 15 kali 5. Dapat 15 kali 5 tuh 75 menit. Ya, pas. Ya 15, kurang lebih 15 menit lah satu kelompok. Oke, kelompok 1 sama pasangannya siap? Lagi dipersiapkan, Ibu. Oke, kita tunggu
Ya. Kemarin kuisnya susah enggak? Ibu izin Bu. Ibu ngerjakannya stepnya itu loh panjang. Susah berarti ya? Sebenarnya kada susahnya, cuman itu Bang Bu panjang loh, jadi kayak mepet turun semalam ngumpul. Iya berarti nanti kalau kuis kalau UTS nanti kita yang singkat-singkat aja ya. Izin Bu. Kemarin Iya. ulun belum sempat ikut kuis Bu. Susulan kemarin. Oh iya, saya lupa Nabil. Nanti Nabil ingetin wes. Aku lupa kalau udah nggak kelas tuh Nabil. Iya Bu. Oke, silahkan presentasi kelompok 1 dan pasangannya. Kelompok 2 jadi moderatornya yang apa? Nanti kalau waktunya 10 menit selesai nggak selesai, dihentikan aja. Kemudian setiap kelompok paling nggak ada yang nanya lah. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oke. Kelompok 2 siapa yang mau jadi moderator? Kelompok 2 siapa kelompok 2? Ayo cepetan, kelompok 2 siapa? Mahfuzah kelompok berapa Mahfuzah? Kelompok 4 ke Mahfuzah jadi moderatornya kelompok 3. Kemudian Nabil kelompok berapa Nabil? Nabil Musadik. Kelompok 2 Bu. Itu nggak mau ngomong satu hal. Jadi Nabil jadi moderator kelompok 1, Mahfuzah jadi moderator kelompok 3, terus Giat kelompok berapa Giat? Ulun kelompok C Bu, berarti kelompok 3 lah itu. Kelompok 3 nggak mau. Kamu moderator kelompok 5 ya? Kelompok 4. Tulis ya, tadi saya nggak mau ulang lagi. Kemudian Aiman, ada Aiman Sasongko? Ada Bu. Kelompok berapa Aiman? Sama kayak Mahfuzah Bu. Kayak Mahfuzah. Kamu jadi moderator kelompok 3 aja. Yang belum 2 ya? Kalau tadi kelompok 1 siapa moderatornya? Saya Bu. Nabil. Kelompok 2 siapa? Belum ada. Kelompok 2 Aiman, kelompok 3 Mahfuzah, kelompok 4 Giat. Kemudian Erik, ada Erik? Ada Bu. Erik moderator kelompok 5. Kemudian Elsa, ada Elsa? Ada Ibu, ada. Elsa moderator kelompok 6. Oke ya, ingat-ingat. Jadi kalau tugasnya moderator 10 menit selesai nggak selesai dihentikan, kemudian 5 menit tanya jawab. Kalau nggak ada yang nanya jawab, saya yang nunjuk pesertanya itu untuk saya tanyain gitu. Oke, silahkan. Ayo Nabil. Pada kelompok A dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Pada kelompok A dipersilakan dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A beranggotakan saya sendiri Muhammad Tarik Ibrahim, Dinda Putri Andiri, Lisma Dianur, dan Kris Dipriyadi.
Soal penelitian ingin membuktikan hubungan sosial ekonomi atau sosek ibu hamil dengan ANC. Kemudian diambil sampel 100 ibu hamil yang terdiri dari 30 sosek rendah, 30 sosek sedang, dan 30 sosek tinggi. Dari ibu yang soseknya rendah, terdapat 10 ibu periksa hamil yang melakukan ANC. Untuk yang soseknya sedang ada 15 ibu periksa hamil, dan yang soseknya tinggi ada 35 periksa ibu hamil. Pertanyaannya, ujilah apakah ada perbedaan proporsi ANC di antara 3 sosek tersebut. Penyelesaian. Perhitungan menggunakan rumus jawaban dan hipotesis. HO dibagi VR sama dengan VS sama dengan VT. Atau proporsi melakukan ANC antara ketiga sosek sama. AA dibagi VR sama dengan bukan VS sama dengan tidak VT. Atau ada perbedaan proporsi melakukan ANC antara ketiga sosek. Untuk mengetahui perbedaan proporsi ANC, maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan persentasenya, yaitu sebagai berikut. Ibu yang soseknya rendah, 10/30 dikali 100% sama dengan 33,3% ANC. Untuk ibu dengan sosek sedang, 15/30 dikali 100% sama dengan 50% ANC. Dan ibu dengan sosek tinggi ada 35/40%, 35/40 dikali 100% sama dengan 47,5% ANC. Cara perhitungannya A sama dengan 10 tambah 20 dikali 10 tambah 15 ditambah 35 dibagi 100 sama dengan 18. Untuk IB, 30 dikali 40 bagi 100 sama dengan 11. Sama dengan 12. Untuk isi, 30 dikali 60 dibagi 100 sama dengan 18. Untuk ID, 30 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 12. Untuk IE, 40 dikali 60 dibagi 100 sama dengan 24. Untuk IF, 40 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 16. X2 sama dengan 10 dikurang 18 pangkat 2 per 18 ditambah 20 dikurang 12 pangkat 2 per 12 ditambah 15 dikurang 18 pangkat 2 per 18 ditambah 15 dikurang 12 pangkat 2 per 12 ditambah 35 dikurang 24 pangkat 2 per 24 ditambah 5 dikurang 16 pangkat 2 per 16 dan menghasilkan 3,5556 ditambah 5,333 ditambah 0,5 ditambah 0,75 ditambah 5,0417 ditambah 7,5625 dan mendapatkan hasil 22,7431. Untuk DF-nya sama dengan 3 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2. Lihat X pangkat 2 pada tabel dengan alfa 0,05, DF sama dengan 2, X table sama dengan 5,99. Karena X dihitung lebih besar dari X table, maka HO ditolak. Simpulannya, dari persoalan tersebut ada perbedaan yang signifikan proporsi ANC di antara 3 kelompok sosial ekonomi ibu hamil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Erik. Selanjutnya, penyampaian yang menggunakan SPSS kepada kelompok G, dipersilahkan. Kepada kelompok G. Tolong jadikan aku host untuk men-share screen. Bisa. Apakah sudah bisa?
SPSS-nya mana? Jadi yang lain praktek ya. Jadi SPSS-nya ya yang dibuka ya, bukan PPT-nya ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya silahkan kalian persiapkan ya SPSS-nya, kalian buka. Itu nanti kalian praktekkan gimana sih caranya mengerjakan ini pakai SPSS gitu. Untuk pengerjaan SPSS-nya itu Ibu Rapisa yang ngerjakan Ibu, soalnya di laptop Rapisa. Kalau di laptop saya gak bisa Bu untuk pemasangan SPSS. Rapisa mana ada Rapisa? 1, 2, 3. Oke, Rapisa nggak ada ya. Oke, Nabil silahkan dibuka pertanyaan. Baik Bu, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Apakah dari teman-teman ada yang belum dipahami mengenai materi yang disampaikan tadi? Bisa ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya nih ke Nikmah Liana. Nikmah ada? Nikmah Liana? Mohon maaf, Bu. Nikmah jaringannya terkendala, Bu. Oke, kalau gitu ini Rivaldo coba Rivaldo. Rivaldo ada? Rivaldo. Tiga, 2, 1. Oke, nggak ada ya Rivaldo. Bisa sama Rivaldo nggak ada ya? Ada Bu, ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Jaringan Iya, Bu tadi Bu. Iya, Rivaldo. Oke, Rivaldo, kamu paham nggak Rivaldo apa yang Kenapa, Bu? disampaikan sama temanmu? Kurang terlalu paham Bu. Oke, kalau kurang terlalu paham, coba kamu tanya apa sih yang nggak paham tuh, coba. Temanmu ini mempresentasi Gimana ya? tentang apa? Temanmu ini, kamu tahu nggak temanmu presentasi tentang apa? Oke. Tahu nggak? Apa tadi? Nggak tahu apa tadi. Tadi ada nggak di judulnya tuh? Tadi saya Bu terkeluar Bu, jaringan tadi hilang, wifi-nya tadi mati. Ya, coba tanya ke kelompok 1. Kamu presentasi apa gitu? Coba tanyain. Kelompok 1, kamu presentasi apa? Kelompok 1 kan? Iya, kelompok 1. Tapi kamu nanyanya jangan persis aku, kamu presentasi apa? Kelompok 1 kalian presentasi tentang apa kelompok 1? Izin menjawab, Ibu. Ya. Kami mempresentasikan tentang uji normalitas, Ibu. Oke, uji normalitas. Rivaldo paham nggak uji normalitas itu apa? Fungsinya buat apa? Rivaldo tahu nggak? Rivaldo?
Ya, Bu. Rivaldo tahu nggak uji normalitas itu buat apa tujuannya? Untuk mengecek data, Bu. Mengecek data yang gimana? Yang berasal dari populasi sebaran normal. Oke, coba tanya ke kelompok 1. Kelompok 1 sama kelompok B ya kalau nggak salah. Ya, coba tanya ke kedua kelompok itu. Uji normalitas itu Kelompok buat apa 1. sih? Nanya gimana, Bu? Ya, kamu paham nggak tujuan uji normalitas itu buat apa? Kalau nggak paham, coba tanyain ke kelompok 1. Iya, Bu. Kelompok 1, apa sih tujuan dari uji normalitas? Izin menjawab lagi, Bu. Jadi pengertian uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, Ibu. Oke, sebaran yang bagaimana, Dinda? Selain Dinda? Gimana, Dinda? Sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak, Ibu? Oke, jadi itu ya. Jadi uji normalitas itu dilakukan untuk menentukan atau kita untuk mengecek apakah suatu data penelitian yang kita peroleh ya dari populasi. Jadi ada populasi, kemudian kita mengambil beberapa sampel. Nah, sebelum dilakukan analisis itu kita harus ngecek data itu sebarannya normal apa enggak. Nah, itu adalah tujuan dari uji normalitas. Nah, uji ini itu perlu dilakukan. Karena kenapa? Karena semua perhitungan statistik parametrik, ingat-ingat ya, karena perhitungan statistik parametrik itu selalu memiliki asumsi normalitas sebaran. Jadi sebelum kalian melakukan perhitungan statistik parametrik, kalian wajib melakukan uji normalitas. Selain uji normalitas, ada uji lagi nggak yang wajib dilakukan? Coba. Sabrina, ada Sabrina? Ada, Bu. Selain uji normalitas, uji apa lagi yang harus dilakukan dalam perhitungan statistik parametrik? Apa? Apa ya? Homogenitas bukan ya, Bu? Jadi selain normalitas, nanti kita akan lakukan uji homogenitas. Jadi untuk melihat data itu homogen atau tidak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 1 dan kelompok pasangannya? Ada enggak yang mau ditanyakan? Agung Prayitno? Hadir, Bu. Oke, kamu paham nggak Agung apa yang disampaikan kelompok 1? Kurang menangkap sih, Bu, yang tentang soal-soal tadi. Ya udah, kalau kurang paham silahkan ditanyakan coba. Bisa share screen dulu nggak? Jadikan host dulu, Nabil. Belum, bukan host. Host gimana? Udah bisa share screen semua. Semua udah bisa share screen. Yang bagian mana? Scroll ke bawah.
Ini apa ya? Yang HO dibagi itu, yang hipotesis di bawahnya. Itu memang rumusnya. Jadi itu memang rumusnya dari sananya. Selain Dinda, siapa kelompok 1 selain Dinda sama Erik? Siapa kelompok 1 selain Dinda sama Erik? Nggak ada ya? Saya Bu, Siapa namanya? Miftahul Jannah. Oke, Miftahul Jannah. Coba jelaskan Miftahul Jannah. Kenapa itu HO sama HA? Itu kan maksudnya ya, Aiman. Yang praktek. Iya. Tadi siapa? Aiman kan ya? Agung ya, Bu? Oh iya, Agung. Iya kan Agung. Yang kamu tanyakan apa, Agung? Yang di bawah hipotesis itu, Bu. HO itu dibagi. Ini dibagi. Itu bukan dibagi, itu sama dengan. Sama dengan ya, Bu? Jadi gini ya. Saya tuh pingin kalian presentasi tuh, kalian tuh menguasai gitu. Jadi anggapan saya kalau kalian sudah saya kasih tugas, berarti kalian tuh bisa memahami gitu loh. Jangan pasif gitu loh. Lihat kelompok itu, kelompok ada ini yang jawab ini terus orangnya. Oke, jadi HO sama HA ini bukan dibagi, ini maksudnya sama dengan hipotesis. Kemarin udah belajar tentang hipotesis belum? Sudah belum? Halo? Kemarin udah dapat pelajaran terkait hipotesis belum? Kalau belum nggak apa-apa, jawab aja belum. Kalau sudah, jawab aja sudah. Sudah belum? Mohon maaf izin menjawab, Bu. Sepertinya belum, Bu. Oke, gitu. Kalau belum nggak apa-apa belum. Jadi kalau belum wajar aja kalau emang nggak tahu gitu. Jadi di dalam suatu penelitian itu nanti kita akan menentukan hipotesis. Biasanya itu dilambangkan dengan HO atau HA. HO itu apa? Coba nanti kalian cari. Ini nantinya pasti nanti kalian bakal dapat ini tuh. Jadi setiap kalian mengerjakan soal statistika untuk selanjutnya, itu pasti kalian akan mencari hipotesisnya itu apa. Nah, hipotesis itu apabila ada karakteristiknya. Kalau kalian menguji normalitas, seumpama normalitas itu nilainya kurang dari sekian, kurang dari atau lebih dari sekian, atau T tabel lebih besar sekian, T ini lebih besar sekian, maka H0-nya itu ditolak. Jadi H0 itu adalah apa yang kita harapkan dan HA itu apa yang kita tidak harapkan. Jadi ini nanti hipotesis ini akan dilakukan ketika kalian penelitian. Jadi nanti ketika kalian melakukan skripsi, jadi nanti juga akan menentukan hipotesis. Apa sih hipotesis yang kalian harapkan? Contoh, kalian ingin melihat pengaruh penambahan tepung pada pembuatan roti. Jadi hipotesis yang kalian inginkan itu adalah H0 itu diterima apabila ada pengaruh penambahan tepung terhadap roti. Gitu ya. Nanti coba kalian pelajari lagi. Nah, uji normalitas ini dilakukan. Coba kamu ke bawah, kesimpulannya apa ini? Nah, ini jadi uji normalitas itu untuk melihat apakah suatu data itu normal apa enggak. Kalau kita baca ini, kalau saya baca ini, dari persoalan tersebut ada perbedaan yang signifikan proporsi ANC di antara 3 kelompok sosek bumil. Nah,
Kalian paham nggak? Ini datanya intinya normal apa enggak? Coba. Ada yang bisa menjawab nggak? Kalian tahu nggak data ini normal apa enggak kalau kalian membaca kesimpulannya? Paham nggak? Ini kalian saya tanya, nggak ada yang menjawab, tapi ketika saya menunjuk satu nama dari 45 anak ini, jawabnya nggak paham. Tapi kenapa ketika saya tanya paham apa enggak, kalian cuma diam. Jadi kalian paham nggak kalau baca kesimpulan ini tuh data normal apa enggak? Izin Bu, menurut saya itu tidak Bu, karena terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, jadi gitu. Jadi saya tuh menerima semua pendapat kalian. Entah pendapatnya itu salah, entah pendapatnya itu benar. Nanti kita diskusikan bareng. Benar jawaban Nabil. Saya juga gitu. Kalau saya membaca kesimpulannya ini, kita kan bahas normalitas. Normalitas itu tujuannya tadi untuk mengetahui sebaran datanya itu normal apa enggak. Kemudian dari kesimpulan ini, kesimpulannya kalau saya baca dari persoalan tersebut ada perbedaan yang signifikan proporsi ANC di antara 3 kelompok sosek bumil. Kemudian saya juga nggak tahu ini datanya normal apa enggak gitu. Dari mana saya bisa tahu toh kesimpulannya itu adalah perbedaan yang signifikan. Paham nggak sampai sini? Oke, silahkan diakhiri untuk kelompok 1 dan kawannya. Baik, untuk waktu presentasinya sudah habis. Terima kasih atas penyampaian dari kelompok 1 dan kelompok G. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok B. Kepada moderator selanjutnya dipersilakan. Baik, kepada kelompok B dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B yang akan mempresentasikan materi mengenai homogenitas. Anggota kelompok dari kelompok B ada Muhammad Agung Prayitno, Muhammad Nabil Musadik, Ripaldo, dan saya sendiri Salsabila Duyanti Putri. Homogenitas itu adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang sedang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Studi kasus dan penyelesaian secara manual. Seperti yang bisa dilihat, ada studi kasus yaitu ada 15 responden mengenai motivasi belajar dan prestasi belajar. Buktikan apakah 2 kelompok data tersebut mempunyai variansi yang sama atau homogen. Langkah pertama yaitu mengubah motivasi belajar menjadi variabel X1 dan prestasi belajar menjadi X2. Kemudian mencari nilai X1 kuadrat dan X2 kuadrat, kemudian mencari nilai dari keseluruhan masing-masing. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, untuk X1 kuadrat itu didapat dari X1 yang dikuadratkan. Misalkan nomor 1 yaitu 65 dikali 65, hasilnya 4.225. Dan begitu juga yang lainnya. Untuk jumlah masing-masing secara keseluruhan, yaitu misalkan X1 dijumlahkan dari nomor 1 sampai 15, mendapatkan hasil 1060, dan yang lainnya juga sama seperti itu. Yang ketiga, yaitu menentukan variansi dari kedua variabel menggunakan rumus Pi sama dengan S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali N dikurang 1.
yang mana X1 itu hasilnya 56,6 dan X2 hasilnya 57,8. Kemudian membuat tabel variansi sampel dan mencari nilai F hitung dan F tabel. Untuk mencari nilai F hitung yaitu menggunakan rumus variansi terbesar per variansi terkecil 57,8 per 56,6 sama dengan 1,02. Untuk mencari nilai F tabel yaitu dengan menggunakan derajat kebebasan atau DB pembilang dan penyebut, yang mana hasilnya sama-sama 14. Diperoleh F tabel adalah 2,48 dari alfa 0,05 dan 3,70 dari alfa 0,01. Yang kelima yaitu membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka nilai variansi tersebut tidak homogen. Dan jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka nilai variansi tersebut homogen. Maka hasil yang didapat adalah variansi-variansi pada data tabel yang sebelumnya adalah homogen. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Selanjutnya dilanjutkan penyampaian dengan cara menggunakan SPSS. Kepada kelompok H dipersilahkan. Belum ada suaranya ya? Izin masuk Z, langsung ke contoh soal. Sebagai contoh, kita akan melakukan uji homogenitas terhadap data hasil penelitian yang terdiri atas variabel motivasi. Belajar dari prestasi, di mana motivasi belajar merupakan variabel bebas X dan prestasi belajar sebagai variabel terikat Y. Untuk membuktikan apakah dua kelompok data tersebut mempunyai variansi yang sama atau homogen, maka dapat dilakukan uji statis menggunakan SPSS sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SPSS yang sudah diinstal, klik variabel view, lalu masukkan variansi data pada kolom 6. Yang kedua, masukkan data ke dalam program SPSS. Yang ketiga, klik Analyze dan pilih Comparison dan klik pada OnY ANOVA seperti gambar di atas. Yang keempat, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kelima, selanjutnya masukkan variabel yang terikat pada Y, yaitu prestasi belajar ke dalam kotak, dividend list, dan masukkan variabel bebas X
yaitu motivasi belajar ke dalam kotak vektor sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas. Yang keenam, klik pada menu Obtains dan beri tanda sentral. Pada pilihan Homogeneity of Variance Test dan kemudian klik Continue, selanjutnya klik OK. Dan ini hasilnya, hasil homogeneity-nya berdasarkan output SPSS tersebut didapatkan hasil sheet P sama dengan 0,142. Hal ini menunjukkan bahwa nilai P lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian dari data tersebut adalah sama atau dapat dikatakan bahwa data tersebut homogen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nikmah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya. Ya, silahkan kepada Saudara Mustafa Giat. Tapi sebelumnya boleh minta share screen lagi lah untuk kelompok B yang prosesnya manual itu di hasilnya tadi. Baru saya mengajukan pertanyaan. Bisa mundur ke slide 10 mungkin. Oke. Ini sebelumnya tadi kelompok B sama kelompok apa tadi? Yang pakai SPSS tadi itu pakai studi kasus yang sama Kak soalnya? Sama. Sama. Terus ini kan coba balik lagi ke slide 12. Untuk yang ya slide 11 ya, yang slide 11. Itu kan lebih kecil kan jika F hitung lebih besar dari F tabel tidak homogen. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka homogen. Sedangkan tadi yang barusan memakai SPSS itu tertulis bahwa P-nya itu lebih besar dari 0,05 tapi disebutnya homogen, itu bagaimana maksudnya? Kan perhitungan di sini disebutkan tidak homogen jika lebih besar. Mohon koreksinya jika ada kesalahan ternyata dari saya. Mungkin bisa dipersilakan aja untuk menjawab, moderator. Ya, kepada kelompok B dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Mustafa Giat. Izin menjawab, untuk yang cara manual kami sudah melihatnya di YouTube dengan menggunakan cara ini, yaitu uji Harley. Dan kami sudah menghitung semua, jawaban kami semua sama, seperti ini. Sekian. Itu yang F hitungnya itu yang 1,02 kah? Atau yang 2, kalau 1,02 itu sama 2,48 kan F hitungnya lebih kecil. Iya, kalau lebih kecil homogen. Terus masalahnya kenapa Giat? Untuk yang versi SPSS tadi kan tertulis di situ Bu, apa P-nya lebih besar dari apa itu namanya tingkat signifikansinya itu Bu yang 0,05 atau 5%. Disebutnya di situ homogen. Itu Bu.
SPSS-nya soalnya sama nggak yang dibahas sama ini? Sama Ibu. Oke, coba buka SPSS-nya coba. Menunjukkan. Oke. Ini tuh dikatakan P kurang dari 0,05 itu homogen ya? Di situ lebih dari loh Bu. P lebih besar Iya. dari 0,05. P lebih besar 0,05 itu homogen. Ya, Iya. ya kah? Iya. Iya, di Nah, situ tertulis. 0,142 sama 0,05 besar mana? 142 lah Bu. 142 berarti 0,142 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Jadi kesimpulannya? Nah itu Bu, kan tadi yang di kelompok pertama itu jika lebih kecil dari 0,05 baru bisa dikatakan homogen. Sama kayak di kelompok kami juga kayak gitu Bu, ketentuannya ulun baca juga tuh. Terus di sini kan Enggak, kelompok tadi kan pakai tabel F hitung dia itu. ya. Untuk yang kelompok 2 tadi kan pakai F hitung. Kalau yang ini dia kalau pakai statistika, pakai SPSS dia kan membandingkannya dengan nilai SIG. Kalau kurang dari 0,05, jika SIG kurang signifikansi itu kurang dari 0,05 kan tidak homogen. Kalau lebih dari 0,05 kan homogen. Oh, jadi ada Kemudian, kenapa? jadi ketentuannya beda kah Ibu? Kalau F hitung, kan itu pakai F hitung. Kalau manual itu kita ngitungnya pakai tabel F. Jadi ketentuan antara tabel F sama signifikansi yang di SPSS itu beda. Oh, enggak. Ya, jadi jangan disamakan antara SPSS sama F tabel. Kalau F tabel kan kita ngitung manual nih, nyari F tabel. Tapi kalau SPSS yang keluarnya kan signifikansi. Ada, kalau nggak salah ada juga ya yang dibandingkan sama F tabel nih hasilnya. Jadi kita mencari F tabelnya itu secara manual. Terus ada F hitungnya di sini udah ketemu. Kalau nggak salah di SPSS itu juga ada. Tapi biasanya untuk mempermudah peneliti itu langsung menggunakan signifikansi ini. Kalau signifikansi ini ya cukup lebih besar atau lebih kecil dari 0,05, tergantung kita settingnya. Kalau kita settingnya penelitiannya 0,01 ya berarti kita bandingkannya itu P-nya itu lebih besar dari 0,01 atau lebih kecil dari 0,01 gitu. Paham ya? Ibu, misalnya tingkat signifikansi itu berarti kita tentukan sendiri kah atau gimana Ibu? Caranya itu menentukan jadi 0,05, 0,01 itu Bu? Oh ya. Jadi penelitian itu kan ada kayak errornya gitu loh. Jadi kita itu mau menerima tingkat kesalahan itu berapa persen. Nah, kalau pada umumnya penelitian eksakta kita itu pakai yang 0,05 karena kalau kita pakai 0,01 itu terlalu ketat itu biasanya dipakai orang kesehatan. Jadi kalau 0,01 itu hampir menuju kesempurnaan gitu loh. Jadi tapi kalau kita cukup pakai 0,05 gitu. Jadi terserah kalian tentukan. Kan di SPSS kan ada kan alfa yang kalian inginkan berapa. Biasanya kalau tersetting di SPSS itu pasti 0,05. Nah, itu bisa kalian ganti-ganti sesuka kalian. Tergantung penelitian kalian. Inggih Bu. Oke. Inggih Bu, terima kasih banyak sudah cukup Ibu. Oke, jadi saya rasa kelompok ini saya paham ya apa yang disampaikan gitu. Jadi udah lengkap uji homogenitas itu tujuannya dilakukan untuk apa, kemudian tahapan-tahapannya gimana, kemudian untuk SPSS-nya gimana juga sudah lengkap. Jadi untuk kalian yang kurang paham silahkan nanti kalian diskusi ya ke kelompok 2. Jadi untuk UTS-nya mungkin
salah satu dari ini akan saya keluarkan. Oke, terima kasih. Baik, untuk waktu presentasinya karena sudah habis, terima kasih kepada kelompok B dan H. Selanjutnya saya serahkan ke moderator berikutnya. Terima kasih. Kepada kelompok C dipersilahkan untuk mempresentasikan tentang materi uji Bartlett, diberikan waktu selama 10 menit. Baik, terima kasih Mahfuzah sebagai moderator dari kelompok kami. Kami di sini berempat yang beranggotakan Mustafa Gias, Ahmad Saufi, Diafra Westi Wulandari, dan Nelva Kamila akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Slide selanjutnya. Jadi pengertian uji Bartlett itu adalah suatu keadaan statistik yang distribusi datanya memberikan nilai kritis yang tepat bila ukuran datanya sama. Nilai-nilai kritis ini untuk ukuran data yang sama dapat pula digunakan untuk menghasilkan hampiran nilai-nilai kritis yang amat teliti untuk ukuran data yang tidak sama. Namun demikian, uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi sehingga perlu ada uji normalitas distribusi skor masing-masing kelompok. Adapun hipotesis yang diajukan adalah hipotesis yang pertama yaitu jika varian 1 dan seterusnya itu sama, sedangkan hipotesis yang kedua yaitu jika jika variansi semuanya tidak sama. Slide selanjutnya. Adapun langkah-langkah dalam penentuan uji Bartlett yaitu dengan rumus S sama dengan N dikalikan sigma XI kuadrat minus sigma XI yang dikuadratkan dibagi dengan N lalu dikali dengan N-1. Setelah itu adapun cara menentukan variansi gabungan yaitu dengan rumus sigma derajat bebas dikalikan dengan SI terus dibagi dengan sigma derajat bebas. Yang mana hasilnya nanti akan di-log-kan dikali dengan log dan itu akan terpakai di rumus cara ketiga yaitu untuk menentukan nilai peubah acak Bartlett yang berdistribusi yaitu dengan rumus sigma derajat bebas dikali dengan log S. Nah, setelah itu jika sudah dapat hasilnya maka kita akan mencari nilai C kuadrat. Yang pertama ada C kuadrat hitung dengan rumus ln 10 dikalikan dengan nilai B minus dikali dengan derajat bebas log varian. Terus yang kedua, kita akan menentukan C kuadrat tabelnya dengan 5%, titik koma K atau jumlah kelompok dikurangi dengan 1. Untuk pembuktiannya, jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka hasilnya akan dikatakan homogen. Begitu pula sebaliknya. Slide selanjutnya. Di sini kami memakai studi kasus dengan 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok memiliki 8 data yang berbeda. Selanjutnya. Nah, langkah pertama ialah menentukan X kuadrat. X kuadrat dapat ditentukan dari data-data yang sudah tertera di situ, seperti contohnya untuk kelompok 1. Untuk data nomor 1 yaitu 66, kita kuadratkan, maka dapatlah hasilnya 4.356. Hal ini juga berlaku untuk data-data berikutnya di kelompok-kelompok berikutnya juga. Yang dimana nantinya hasil dari keseluruhan data tersebut maupun data yang sudah dikuadratkan akan dihitung totalnya. Yaitu seperti contohnya pada kelompok 1, X pertama menghasilkan jumlah data yaitu 847, sedangkan data yang sudah dikuadratkan hasilnya menghasilkan 92.877. Berikutnya. Adapun rumus menghitung varian masing-masing kelompok, seperti contohnya kelompok 1, yaitu memakai rumus N dikalikan sigma XI kuadrat, kurangi dengan sigma XI yang dikuadratkan dibagi dengan N dikali N-1, yaitu N adalah jumlah data yang dimana masing-masing kelompok memiliki 8 data berbeda dikalikan dengan XI kuadrat, yaitu data
total jumlah data yang sudah dikuadratkan seperti di tabel sebelumnya tadi, yaitu untuk kelompok 1 ada 92.877 dikurangi dengan sigma data pertamanya dari kelompok 1 yaitu 847 dan dikuadratkan dibagi dengan 8 yaitu jumlah data itu sendiri, terus dikalikan dengan 8 min 1 yang mana hasilnya 457,27. Hal ini juga berlaku untuk keseluruhan kelompok menggunakan rumus yang sama dan mendapatkan hasil-hasil berikut. Selanjutnya, adapun untuk sampel dari 5 kelompok tadi, derajat bebasnya yaitu merupakan jumlah data dikurangi 1 yaitu 7. Terus variannya merupakan hasil yang sudah dihitung tadi dengan rumus yang sudah dipaparkan. Untuk derajat bebas dari varian itu sisa dikalikan saja 7 dikalikan 457,27 menghasilkan hasil 3.200,89. Hal ini juga berlaku untuk sampel 2 hingga 5 yang dimana hasilnya sudah dipaparkan di tabel berikut. Lalu untuk menghitung log varian yaitu tinggal masukkan saja log dikali dengan 457,27 yang dimana hasilnya menghasilkan 2,66. Hal ini juga berlaku untuk sampel 2 hingga 5. Untuk derajat bebas log varian, hal ini juga sama yaitu 7 dari derajat bebas dikalikan dengan log varian yaitu 7 kali 2,66. Hal ini juga berlaku untuk sampel 2 hingga 5. Yang dimana keseluruhan hasilnya tadi akan dihitung totalnya itu untuk jumlah total derajat bebas ada 35, untuk varian ada 1966,18, untuk derajat bebas yaitu ada 13.763,26 dan seterusnya untuk penghitungan log varian dengan derajat bebas log varian juga dijumlahkan totalnya. Selanjutnya, adapun tahap selanjutnya itu menghitung varian gabungan. Untuk di sini tadi sudah ditotalkan untuk semuanya, yaitu sigma derajat bebasnya mencapai 13.763,26 dan sigma derajat bebas yang tanpa varian itu dari jumlah keseluruhan kelompok masing-masing dikurangi 1, hasilnya 35. Dapatlah hasil 393,236. Log dari 393,236 menghasilkan angka 2,59 dan tahap selanjutnya itu menghitung nilai satuan Bartlett dengan rumus derajat bebas dikalikan log varian. Hasilnya didapat ialah derajat bebas tadi 35 dikali 2,59 yaitu baru saja itu hasil perhitungan di atas, dan 35 kali 2,59 menghasilkan 90,81. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai C kuadrat hitung. Dengan rumus ln 10 dikali B minus derajat bebas log varian, yaitu ln 10 itu sama dengan 2,3 dikalikan dengan nilai B, yaitu 90,81 dikalikan dengan log varian gabungan, yaitu 90,56. Sebentar, 90,56. Oh bukan, ini log varian aja berarti 90,56 yang dimana hasilnya 0,58. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan menentukan C kuadrat tabel. Untuk C kuadrat hitung sudah didapat hasilnya 0,58, sedangkan untuk C kuadrat tabel yaitu kami mengambil tingkat signifikansi 0,05 dan untuk titik komanya itu dengan mencari K minus 1, K itu sendiri terdiri dari jumlah sampel yaitu 5 sampel dikurangi dengan 1 sama dengan 4. Untuk mengetahui kenapa hasilnya menjadi 9,488 itu didapat dari tabel C. Boleh ditunjukin lah tabel C-nya. Ya ini. Jadi untuk yang alfa pertama itu ada 0,05 dari tingkat signifikansinya, yaitu terus untuk nilai K-nya tadi kita kurangi 1 itu didapat 4, lalu kita carilah lalu ketemu hasilnya 9,4877. Kalau dibulatin jadi 9,488. Selanjutnya, dari hasil perhitungan C kuadrat seperti ketentuan yang sudah saya sebut di awal tadi, jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel,
maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen atau disebut dengan perhitungan 0,58 lebih kecil dari 9,488. Sekian itu presentasi dari kelompok C. Penyampaian selanjutnya dengan cara SPSS akan disampaikan oleh kelompok I. Kepada kelompok I Perkenalkan, kami dari kelompok I yang beranggotakan Muhammad Ali Pargali, Muhammad Jailani, Muhammad Zainal ini, dan Nur Sabrina. Di sini kami menggunakan SPSS untuk membuktikan apakah nilai uji Bartlett tersebut bisa dibuktikan menggunakan SPSS. Lalu di sini kita bisa melihat soal yang digunakan tadi, kita masukkan ke dalam SPSS tersebut. Untuk kelompok 1, kita masukkan 1, untuk kelompok 2, kita masukkan 2, dan seterusnya. Tidak lupa dengan data-datanya kita masukkan. Untuk mengubah nama kelompok dan data ini, kita bisa mengubahnya menggunakan variabel view. Nah, mengubahnya itu di bagian name di sini. Tidak lupa, jangan lupa untuk mengurangi desimalnya menjadi 0 dan mengubah measure-nya kalau untuk kelompok menjadi nominal, kalau untuk data menjadi scale. Setelah semua ini sudah terset, kita kembali ke data view dan menekan analyze. Setelah menekan analyze, kita akan menekan classify, dan di sini kita akan menekan diskriminan. Kita masukkan untuk kelompok, kita masukkan ke grouping variabel dengan define range yang minimum 1 dan maksimumnya ada 5. Kenapa jadi begini? Karena pengelompokannya itu ada 5. Lalu kita masukkan data tersebut ke kolom independence. Lalu kita tekan statistik dan kita centang box SM untuk uji Bartlett. Setelah semuanya sudah set, kita akan tekan OK. Di sini kita bisa lihat langsung keluar hasilnya, tetapi untuk membuktikannya kita cuma perlu melihat ke test result. Di sini kita bisa melihat ada tulisan box M 0,577. Ini kita buatkan menjadi 0,58. Dan box SM ini dibandingkan dengan C kuadrat hitung. Di mana yang tadi telah dijelaskan bahwa C kuadrat hitung adalah 0,58. Jadi terbukti bahwa kelompok manual itu benar menggunakan SPSS. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang tanya? Kalau saya sih udah paham, bagus penjelasannya untuk yang manual maupun yang SPSS. Yang lain paham? Oke, kalau nggak ada yang tanya, berarti saya anggap paham ya. Oke, silahkan moderator lanjutkan. Saya serahkan kepada moderator yang selanjutnya. Ibu Ulun untuk moderator kelompok 4, sebentar Ibu Ulun mau relogin Zoom dulu Bu sebentar. Ini Ulun lagi pakai HP, jadi jaringannya agak terganggu misalnya pakai HP. Oke. Kita maksud Ulun misalnya di tengah-tengah itu loh Bu, Ulun mau rejoin lagi. Tapi kalau sekarang mau mulai bisa aja Ulun memulaikan. Ya, mulai aja. Oke, baik. Untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok D, dipersilahkan untuk share screen terlebih dahulu. Kepada perwakilan untuk kelompok D, silahkan share screen terlebih dahulu.
Sebelumnya apakah Baik, sudah share terlihat? screen sudah terlihat dengan jelas. Oh ya, kan saya mulai. Dipersilahkan untuk kelompok D untuk segera memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan Lily Force secara manual. Kami beranggotakan Muhammad Afiatur, Muhammad Zaini, Nurul Faizatunisa, dan Sophie Andriani Saputri. Pengertian dari Lily Force. Uji Lily Force yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang kami ambil yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data berdistribusi tidak normal. Kesimpulan yang kami ambil untuk saat ini yaitu apabila nilai Lily Force hitung kurang dari Lily Force stable, maka H0 diterima dan data berdistribusi normal. Sementara apabila nilai Lily Force hitung lebih dari Lily Force stable, maka H0 ditolak dan data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sophie Andriani Saputri. Berikut ini adalah contoh soalnya. Diketahui data sampel sebagai berikut. 23, 27, 33, 40, 48, 48, 57, 59, 62, 68, 69, dan 70. Maka ujilah apakah data sampel ini berasal dari populasi berdistribusi normal dengan nilai A sama dengan 0,05. Untuk menjawab soal ini, kami menggunakan 5 rumus ini. Ada rumus Z dengan Y dikurang Y, YI dikurang Y dibagi SY, yaitu Y itu merupakan datanya dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Lalu FZ ini dilihat dari tabel Z. Untuk SZI sama dengan sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi dengan jumlah total data. Lalu untuk mutlak, ini rumusnya mutlak FZI dikurang SZI. Untuk Lily Force hitung maksimal dari hasil mutlak FZI dikurang SZI. Pengerjaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Afiatur. Terima kasih Sophie. Pertama-tama saya akan menjelaskan perhitungan uji form manual menggunakan Excel. Sebelum kita menghitung Z dan FZI, terlebih dahulu kita bisa menghitung total, menghitung rata-rata, varian, dan simpangan baku. Cara menghitung total yaitu bisa dengan cara buka kurung, jumlah di kolom, tutup kurung, kemudian tekan Enter. Dan cara menghitung rata-rata yaitu bisa dengan cara ketik sama dengan average, buka kurung total di kolom, tutup kurung, kemudian tekan Enter. Dan cara menghitung varian yaitu bisa dengan cara sama dengan var, buka kurung, ketik total kolom, tutup kurung, kemudian tekan Enter. Kemudian cara menghitung simpangan baku yaitu dengan cara ketik sama dengan SQRT, buka kurung varian, tutup kurung, kemudian ketik Enter. Kemudian cara menghitung nilai mutlak yaitu bisa dengan cara buka kurung FZI dikurang SZI sama dengan ABS, buka kurung, nilai FZI kurang SZI tutup kurung. Kemudian cara menghitung Z yaitu dengan cara ketik
buka kurung Y1 dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Dan cara menghitung FZI itu bisa dengan menggunakan atau melihat tabel yang sudah tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaini. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu perhitungan cara kerja. Cara kerjanya yang FJS dan tolak hitung dan stable. Yang pertama yaitu menentukan total, yaitu semua sampel dihitung kemudian didapatkan jumlah 6. Dan untuk nilai gata-gatanya dihitung menggunakan yaitu 600, dapat hasil 3 jumlah pagi itu Y gata dibagi dengan N kurangi 1 sehingga didapatkan hasil yaitu 3,01266669 dibagi 11. Terus sama dengan akar 273,878789 dan simpangan bakunya 7 8,549261. Untuk nilai ZI-nya yaitu sampel dikurangi dengan kata-kata dibagi dengan simpangan baku sama dengan minus 1,651163. Dan untuk nilai F didapat dari tabel Z, dan nilai SZI sama dengan 1 dibagi 12 sama dengan 0,83. Mutlak yaitu nilai ZI dikurangi dengan nilai SZI yaitu 0,495 dikurangi 0,08333 sama dengan 0,0338333. Dan untuk nilai hitung Lilliefors hitungnya yaitu nilai maksimum dari nilai mutlak yaitu 0,117, dan untuk nilai Lilliefors tabelnya yaitu 0,242. Demikian perhitungan kami. Jadi, karena nilai Lilliefors hitung kurang dari Lilliefors tabel, maka H0 diterima dan data berdistribusi normal. Dan sebelumnya saya ingin memperlihatkan tabel Z. Dan ini adalah tabel nilai kritis untuk uji Lilliefors. Demikianlah penjelasan uji Lilliefors dari kelompok D. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk kelompok SPSS-nya untuk segera share screen. Karena kan waktu sudah sisa 1,5 menit lagi. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari kelompok kami yang beranggotakan Emaludin, Jopi Oktora, Ausin Sitorus, serta saya sendiri, Siti Arbaya. Oke. Di sini kami mengambil soal sama dengan kelompok D. Misalkan diketahui data sampel sebagai berikut, 23, 27, 33, sampai 70. Ujilah apakah data sampel ini berasal dari populasi berdistribusi normal. Di sini sudah saya copy dari data sampel tersebut. Bisa saja diganti namanya supaya sama, saya ganti jadi Y1. Untuk decimalnya Kamu itu Kak Dek,
Screen SPSS kah? Enggak, Bu. Ini cuma terlihat PPT-nya aja nih. Screen all coba, biar kelihatan semua. Jadi enggak, ini tadi yang kamu klik cuma PPT-nya kan? Nah, habis itu ulun masuk ke itu, Bu. Udah masuk ke SPSS-nya, Bu. Coba ditutup dulu screen all, stop screen ke screen lagi yang all coba. Iya. Ini udah masuk, Bu. Iya, udah. Bentar Mustafa biar dijelasin sekalian. Inggih, Bu. Inputnya. Ini diganti jadi scale. Ya, detail. Kemudian Iya, apa ya? Kenapa? Aduh, ini ketutup sama yang apa namanya anuan yang instan untuk nah udah dapat. Kemudian kita klik ke analis, kemudian ke descriptive static dan ambil ke explore. Nah, data sampel tersebut dimasukkan ke dependent list. Kemudian klik plot, klik normality plot with test, continue. Setelah itu langsung klik OK. Hasilnya belum keluar ya? Belum, Bu. Masih proses. Iya, masih mikir. Tapi ada Bu Ulun Salim di itu. Nah, keluar, Bu. Nah, jadi di sini kelihatan apa ya? Udah kelihatan, Bu? Belum. Langsung yang di itu aja, yang disalin di PPT-mu tuh. Oh, tinggi, Bu. Jadi di sini kami PPT-nya belum kelihatan apa ya? Stop dulu. Kelihatan, Bu? Ya. Di situ kami mempunyai jumlah total data sampelnya 12. Kemudian untuk hasilnya di sini interpretasi output uji normalitas data, dasar pengambilan keputusan jika signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. Dan sebaliknya jika signifikansi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Jadi hasil yang kami dapat di sini signifikasinya itu 0,200. Berdasarkan uji Lilliefors, didapat dari hasil output kami bahwa data sampel tersebut mempunyai nilai signifikansi 0,200 lebih dari 0,05. Maka distribusinya dianggap distribusi data normal. Terima kasih. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siti Arbaya telah memaparkan materinya. Selanjutnya sesi pertanyaan akan dibuka bagi kelompok yang ingin bertanya. Dipersilahkan.
Sekali lagi bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk segera open mic-nya. Oke, nggak ada ya. Berarti paham semua ya. Oke, jadi kalau paham semua, nanti semoga ujiannya kalian nanti 100 semua. Oke, Mustafa, akhiri. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah melakukan presentasinya dengan baik. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, saya persilahkan untuk moderator untuk segera mengambil alih. Ini tinggal Ini tinggal 20 menit ya? Ini tinggal 20 menit ya kuliahnya? Iya, Bu. Iya, Ibu, sampai pukul 11.20. Cukuplah satu kelompok lagi, ayo langsung. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E dan K. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang uji kolomograf Smirnov. Untuk kelompok E beranggotakan saya sendiri Andira Mordani, ada Zahra Tunisa, ada Mahfuzah Khairina, dan ada Muhammad Aiman Songko. Dan untuk kelompok K, ada Lina Friska Saputri, ada Elsa Syahda, ada Khaidir Ali, dan ada Nur Azizah. Materi kolomograf Smirnov. Apa itu kolomograf Smirnov? Uji kolomograf Smirnov atau KS adalah alat uji statik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statik tertentu. Distribusi statik yang sering diuji menggunakan uji kolomograf Smirnov adalah distribusi normal. Uji kolomograf Smirnov membutuhkan minimal 5 sampel dengan susunan hipotesisnya yaitu H0 banding Fx sama dengan F1x. Dan untuk H1 banding Fx itu tidak sama dengan F1x, paling sedikit 1x. Untuk menghitung Xx itu bisa dibantu dengan tabel distribusi normal baku Z dengan rumus Z sama dengan Xi dikurang rata per min atau min dibagi dengan simpangan baku. Untuk selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu dengan dari sampel random independen 5 profesor ditanya untuk memperkirakan jumlah waktu di luar kelas untuk menghabiskan tanggung jawab mengajar pada minggu lalu. Ditunjuk pada data di bawah ini, apakah dapat dikatakan bahwa data tersebut itu berdistribusi normal? Gunakan alpha 5%. Nah, untuk penjelasan dari pertanyaan ini, di mana seorang profesor ini ingin memperkirakan jumlah waktu di luar kelas mengajarnya itu apakah data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk langkah pengerjaannya, nih kita bisa membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Dengan hipotesis HO itu sama dengan data berdistribusi normal, dan untuk H1 itu kita tunjukkan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu min atau akselerantanya dengan rumus 1 per N dikali sigma 1 sampai I sampai 1. I sama dengan 1 sampai N. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, dikali XI. X per N itu sama dengan 1 per N itu sama dengan 1 per 5. Dengan XI-nya yaitu 6 ditambah 7, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11. Itu totalnya adalah 40. Kemudian 1 per 5 kita kalikan 40 itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu kita mencari simpangan bakunya terlebih dahulu.
Karena data tersebut itu menunjukkan data sampel, maka kita menggunakan simpangan baku sampel, yaitu dengan rumus S pangkat 2 itu sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 2 dikurang dalam kurung jumlah I sama dengan I sama dengan 1 sampai N XI pangkat 2. N ini adalah jumlah datanya, itu sama dengan 5. Kemudian XI-nya kita pangkatkan 2 terlebih dahulu, baru kita jumlahkan, yaitu 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 1680. Kemudian kita kurangkan dengan jumlah sigma XI pangkat 2-nya itu 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11, baru kita hasilnya baru kita pangkatkan 2. Itu hasilnya sama dengan 1600. Nah, untuk penyebutnya yaitu N dalam kurung N kurang 1, yaitu 5 dalam kurung 5 kurang 1, itu sama dengan 20. Didapat hasilnya yaitu S pangkat 2 sama dengan 80 per 20 sama dengan 4. Untuk melihat hasil S-nya, kita bisa mengakar kuadratkan nilai 4. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa menentukan Fx. Nilai Fx ini nanti akan diperjelas pada tabel selanjutnya, di mana dengan rumus probabilitas dalam kurung Z kurang dari X kurang rata per simpangan baku. Nah, X-nya ini adalah 6 dikurang 8 per 2. 6 kurang 8 sama dengan min 2 dibagi 2, hasilnya adalah min 1. Nah, kita mencari terlebih dahulu nilai Z dari min 1 itu sama dengan, pada data tabel Z ya, sama dengan itu min, 0,03413. Nanti kita akan kurangkan dengan 0,5. Itu hasilnya adalah 0,187. Ini nanti akan kita lanjutkan seterusnya dengan X sama dengan 7 berapa, X sama dengan 9 berapa, dan X sama dengan 11 berapa. Ini adalah contoh perwakilan saja untuk menentukan nilai Fx. Yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan tabel untuk mempermudah perhitungan kita. Dengan X, yaitu semua datanya. F ini menunjukkan frekuensi, ini adalah FK, ada SX, ada Fx, dan ada Fx kurang Sx. X ini adalah bagian dari data yang tertera pada soal. Frekuensi ini menunjukkan banyaknya data dari X. Nah, untuk S sama dengan 6 itu datanya ada 1, sehingga frekuensinya sama dengan 1. X sama dengan 7 itu datanya ada 2 pada soal tersebut, sehingga frekuensinya 2. X sama dengan 9 itu 1 frekuensinya, dan X sama dengan 11 itu 1. Nah, untuk menentukan frekuensi fakultatifnya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalnya ini 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 2 itu sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Nah, itu adalah cara mudah menentukan frekuensi fakultatif menggunakan tabel. Untuk SX-nya ini yaitu FK per N. Nah, untuk FK-nya yang ini 1 per 5 itu sama dengan 0,2. FK yang 3 ini berarti 3 per 5 sama dengan 0,6. 4 per 5 sama dengan 0,8, dan 5 per 5 sama dengan 1. Untuk Fx-nya tadi itu seperti pada pengerjaan yang ini. Pengerjaan yang seperti nanti akan dilanjutkan jika X-nya sama dengan 7, berarti 0,308, X sama dengan 9 itu 0,6915, dan X sama dengan 11 itu 0,9332. Nah, untuk pada kolom yang terakhir ini, yaitu dengan mengurangkan Fx-nya ini, dengan mengurangkan SX yang ini, hasilnya adalah 0,0413, kemudian yang selanjutnya adalah 0,2915, 0,1085, dan 0,68. Nah, dari hasil yang Fx kurang Sx ini kita bisa melihat nilai mana yang tertinggi atau data maksimalnya, yaitu ditunjukkan pada 0,2915 atau pada X sama dengan 7. Yang selanjutnya yaitu untuk signifikasi uji, yaitu nilai Fx kurang Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel kolomograf Smirnov. Jika nilai Fx kurang Sx terbesar kurang dari nilai tabel kolomograf Smirnov, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, jika nilai Fx kurang Sx terbesarnya itu lebih besar dari nilai tabel kolomograf Smirnov, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, pada soal tadi, kan jumlah N-nya tadi ada 5, dan untuk alpanya tadi adalah 0,5. Nah, kita bisa tentukan dari tabelnya ini, berarti hasilnya adalah 0,563. Nah, kemudian kita masukkan dari hasil perhitungan Fx kurang Sx yang terbesar tadi adalah kan 0,2915, dan untuk yang tabelnya tadi adalah
dengan alfa 0,5, 0,05 itu sama dengan 0,563. Maka didapat fx atau fx kurang sx atau d hitung itu lebih kecil dari nilai tabelnya yaitu 0,563. Maka HI itu sama dengan ditolak. Artinya menurut cara manual berarti pada data tersebut itu menunjukkan data berdistribusi normal. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Pindah dulu ke yang satunya, SPSS-nya. Inggih, baik, Bu. Untuk Haidir Ali bisa di-share screen untuk pengerjaan secara SPSS-nya. Baik, di sini saya akan izin share screen. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah cara SPSS uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama-tama, masukkan variabel pada bagian variabel view. Kemudian masukkan data sebagai berikut. Kemudian lakukan analisis Kolmogorov-Smirnov. Klik analis, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legacy dialog, dan kemudian klik sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, masukkan variabel faktor ke dalam test variable list dan cek pada pilihan normal di bagian test distribution. Maka akan didapat hasil seperti berikut. Yang min itu 8, standar deviasi atau nilai simpangan bakunya itu 2, dan nilai tes statistiknya itu 0,2. Terputus ya? Oke, kalau terputus. Perlu ulang nggak, Bu? Hah? Ulang nggak, Bu? Nggak usah diulang, diterusin aja coba. Kalau bisa. Jovi itu kenapa ketawa-ketawa tuh? Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Langsung ke nilai tesnya itu aja, Bu. Iya, terusin yang tadi itu. Di situ terlihat kalau nilai tes statistiknya itu menunjukkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan pada cara manual, yaitu sebesar 0,291. Yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang artinya nilai tersebut berdistribusi normal, maka hasil ini dapat diterima, Bu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Haidir Ali. Apakah dari teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik itu dari cara manualnya atau mungkin dari cara SPSS-nya. Nggak ada ya? Udah deh, ditutup aja.
Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk satu kelompok nanti saya cek aja ya visi mari tadi udah upload kan ya sama videonya. Oke, untuk yang lain nanti persiapan ya. Silahkan install SPSS kalian di masing-masing laptop ya. Nanti untuk ujiannya Agung akan nanti yang menghubungin saya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Karena ini udah 1 menit lagi udah habis. Ibu, Nggak ada? boleh izin bertanya, Ibu? Iya, silakan. Siapa ya? Ini pertanyaan yang sederhana, Bu. Untuk yang hipotesisnya itu tadi kan ada bermacam-macam, Bu. Ada yang H0, ada yang H. Oh, nah itu apakah mutlak, Bu? H0 sama H1. Enggak, tadi ada yang HO, ada yang H0, kemudian ada yang HA, dan ada yang H1 tadi, Bu. Iya, itu udah mutlak. Cuma simbolnya biasanya umumnya itu H0 sama H1. Kalau mau HO sama HA terserah. Yang penting nanti waktu pengambilan keputusan atau merumuskan hipotesisnya itu kalian tahu dan paham gitu. Jadi nggak dibolak-balik gitu. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Udah 11.20? Nggak ada? Oke, terima kasih atas waktunya. Kuliah hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.